Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mira Agustin, aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini aku akan menjelaskan tentang perawi dan syarat transformasi. Seperti yang kita ketahui, perawi adalah pelaku utama perubahan yang menggerakkan transformasi dari kondisi lama ke baru. Tanpa perawi, perubahan akan menjadi suatu wacana saja. Nah, proses transformasi itu sendiri adalah rangkaian langkah yang membawa perubahan besar pada sistem, pola pikir, dan budaya. Adapun syarat penting untuk transformasi itu agar berhasil, yang pertama yaitu perawi harus siap dengan komitmen tinggi dan visi yang jelas. Yang kedua, harus ada dukungan dari lingkungan sosial, institusi, dan sumber daya. Dan yang ketiga, yaitu lingkungan yang mendukung, memberi ruang untuk belajar dan beradaptasi. Nah, ada juga syarat perawi hadis. Yang pertama yaitu balik, muslim, adil, dabit, dan tidak syaat. Kemudian dia mampu untuk melakukan keadilan dan ketelitian, karena keadilan dan ketelitian seorang perawi itu sangat penting untuk memastikan hadis itu terpercaya. Adapun beberapa metode transmisi, yang pertama yaitu al-sama, yang artinya mendengar langsung dari guru. Kemudian al-ard atau al-qiraah, yang artinya membaca hadis di depan guru. Kemudian al-ijazah, yaitu mendapat izin resmi meriwayatkan suatu hadis. Yang keempat, al-munawalah, yaitu penyerahan teks atau kitab. Kemudian yang kelima, al-mukatabah, yaitu periwayatan lewat surat menyurat. Kemudian al-i'lam, yaitu pemberitahuan lisan kepada banyak orang. Kemudian al-wasiyah, yaitu wasiat khusus dari guru ke murid. Kemudian yang terakhir ada al-wijadah, yaitu penemuan teks hadis secara kebetulan. Nah, dari semua metode ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan kepercayaan suatu hadis. Kemudian ada suatu ilmu al-jar wa ta'dil, yang artinya al-jar sendiri yaitu menilai cacat atau kelemahan perawi yang menyebabkan riwayatnya lemah. Kemudian al-ta'dil yaitu menilai keadilan dan kebaikan seorang perawi sehingga riwayatnya diterima. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah periwayatan dapat dipercaya atau tidak. Dan dari ulama kritikus juga bertugas untuk menilai perawi secara jujur dan ilmiah. Nah, penilaian ini membantu untuk membedakan hadis yang kuat dan yang lemah secara objektif. Adapun tingkatan al-jar wa ta'dil dan kitab penting. Yang pertama yaitu lafaz al-ta'dil, dari tingkat tertinggi sampai rendah seperti thiqah, mutqin, sholih, dan sebagainya. Kemudian ada lafaz al-jar, yaitu dari yang sangat berat seperti kazab atau matruk sampai yang ringan yaitu doif atau layin. Nah, adapun beberapa kitab penting ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama ada kitab Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ini yang merupakan utama dan suatu rujukan. Kemudian yang kedua ada Tahzib al-Tahzib, yaitu merupakan kitab dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian ada kitab Mizan al-I'tidal, kitabnya dari al-Zahabi. Dan yang terakhir ada kitab al-Kamil fi du'afa ar-rijal, yaitu kitab karangan dari Ibnu Adi dan lainnya. Nah, dari kitab-kitab ini itu membantu untuk mengumpulkan, menilai, dan menjaga kredibilitas perawi suatu hadis. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu perawi adalah orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita umatnya. Kemudian mereka itu harus jujur dan mampu mengingat hadis dengan tepat supaya ilmu yang disampaikan tidak berubah. Nah, jika perawinya bisa dipercaya dan proses penyampaiannya itu benar, maka ilmu hadis yang kita terima tetap asli dan sesuai ajaran Nabi. Jadi, perawi adalah kunci untuk menjaga keaslian dan kebenaran suatu hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.